alat bukti minimal ahli 2. meragukan keahlianmu kalau begini. Mohon izin yang mulia, apa saya tadi berpendapat demikian? Betul, ini saya catat. Saya catat bahwa apabila ada laporan itu harus ada pemanggilan. Tapi jika pemanggilan itu tidak dilakukan, ini perkaranya ada laporan loh. Saya catat semua keterangan ahli. Mohon maaf. Jadi mohon maaf jangan diulang-ulang. Oh, saya tadi sudah menjelaskan. Jadi mohon maaf ahli dijelaskan saja karena saya catat. Mohon maaf, yang mulia, kami berdiri. Ya, biar kelihatan. Saudara ahli, kita sepakat dulu bahwa ini adalah kasus pembunuhan dan pemerkosaan untuk anak di bawah umur. Oke, kita sepakat dulu. Saya jadi penyidik cukup lama, dan aku yang melakukan investigasi tentang Peggy Setiawan karena sesuai perintah daripada ketua tim. Yang perlu saya tanyakan kepada ahli, ini kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Apa sih yang perlu dilakukan penyidik terlebih dahulu terhadap korban ini supaya maju nanti kepada administrasi yang tadi kalian perbincangkan, ini sah, ini tidak. Apa yang perlu dilakukan oleh penyidik itu? Bapak kan ahli pidana. Itu yang pertama saya tanya. Pertanyaan. Apa yang perlu dilakukan penyidik itu terhadap kasus ini, TKP ini, korban ini? Terlebih dahulu apa? Mohon izin yang mulia, karena ini menjadi domainnya penyidik, saya sebagai ahli pidana saya tidak menjawab. Karena saudara tanyanya kepada apa yang harus dilakukan oleh penyidik, saya bukan penyidik, jadi saya tidak menjawab berkaitan dengan pertanyaan saudara itu. Terima kasih yang mulia. Bapak itu kan ahli pidana pembunuhan, pendapatmu yang saya tanya, ahli. Ahli tadi udah seperti itu, kita tidak bisa maksa. Begini Pak ahli, saksi ahli. Tentunya kan penyidik itu mengolah TKP ini menentukan korban itu meninggal atau tidak. Selanjutnya diolah TKP itu, korban itu diotopsi enggak? Terus bukti-bukti yang Bapak bilang tadi yang dijadikan barang alat bukti tadi, 2 alat bukti itu, ya, apakah itu ditemukan di TKP? Apakah itu ditemukan di tempat lain? Dan harus berkaitan dengan kejadian tersebut. Apakah sependapat Pak ahli? Gimana ahli terkait? Mohon izin yang mulia, apa yang saudara sampaikan tadi, tanyakan kepada saya, dan saya kira ini sudah masuk ke dalam materi pokok perkara. Saya tidak bisa menjawab itu karena lembaga pra-peradilan ini hanya fokus terkait dengan objek pra-peradilan sebagaimana yang saya lanjutkan Pak ahli. Saudara, perkara pokok, jika mereka menentukan menaikkan dia sebagai DPO tahun 2016, tapi penetapannya tanggal 21 Mei 2024, apakah itu sah menurut ahli? Mohon izin yang mulia, tadi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan tadi dijadikan sebagai petunjuk, dan ketika kemudian penyidik menemukan alat bukti minimal ahli 2, meragukan keahlianmu kalau begini. Izin yang mulia. Bentar. Saya luruskan dulu. Ya. Pokoknya dalam forum ini tidak ada kesimpulan-kesimpulan. Kita juga harus menghargai ahli. Sependapat atau tidak sependapat dengan ahli, baik ahli yang kemarin maupun ahli yang sekarang, kita harus menghormati pendapatnya. Ya, suka atau tidak suka silakan ulas dalam kesimpulan masing-masing ya. Nggak bisa kita itu. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Tiga terpidana, tidak ada ciri-ciri yang dituliskan sebagaimana putusan. Ya, kita nanti itu aja. Kita untuk perdebatan ini. Ya, silakan lanjutkan kalau ada lagi. Ya, terima kasih yang mulia. Saudara ahli,
Saya hanya menyimak tadi keterangan ahli bahwa atas adanya laporan seseorang, maka untuk menetapkan tersangka itu harus dilakukan pemanggilan. Apabila itu tidak dilakukan, bagaimana menurut pendapat ahli? Mohon izin yang mulia, apa saya tadi berpendapat demikian? Betul, ini saya catat. Apa? Saya catat bahwa apabila ada laporan itu harus ada pemanggilan. Tapi jika pemanggilan itu tidak dilakukan, ini perkaranya ada laporan loh, ahli. Nah, ini kan ada laporan. Nah, apabila ada pelapor tapi tidak dilakukan pemanggilan terhadap calon tersangka, itu bagaimana menurut pendapat ahli? Saya catat semua keterangan ahli. Mohon maaf. Jadi mohon maaf jangan diulang-ulang. Oh, saya tadi sudah menjelaskan. Jadi mohon maaf ahli, dijelaskan saja karena saya catat. Sudah ya. Oke. Yang mulia. Ulang lagi aja lah. Kadang-kadang kan kita ada waktunya, kita kadang-kadang menoleh atau apa, kadang-kadang kita. Silakan. Ya. Nah. Ini. Baik yang mulia, jadi yang ingin saya sampaikan bahwa tadi ketika saya ditanya kan dalam satu proses hukum terhadap adanya satu peristiwa pidana. Jangan berisiknya, ini suaranya feedback. Lanjutkan ahli, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi yang ingin saya sampaikan yang mulia, ketika ada satu proses peristiwa pidana atau tidak pidana, tadi saya mulai dari bahwa tindak pidananya itu bisa saja didahului dengan adanya satu laporan atau tidak didahului dengan laporan. Nah, ketika kemudian ada satu tindak pidana yang kemudian ada kaitannya dengan satu peristiwa pidana sebelumnya yang sudah dilakukan proses hukum, ya, karena peristiwa pidananya itu dilakukan adanya satu delneming atau penyertaan tindak pidana di mana pelakunya lebih dari satu orang, maka proses hukumnya kan bisa saja tidak sekaligus. Nah, dalam hal yang tadi disampaikan oleh baik itu oleh yang mulia, oleh termohon maupun oleh pemohon tadi, ada putusan pengadilan yang menyangkut adresat DPO tadi. Maka yang saya sampaikan, kalau ada hal yang seperti ini, penyidik kemudian adresat yang ada dalam putusan pengadilan itu dijadikan sebagai petunjuk untuk menindaklanjutinya dalam proses itu. Nah, pemanggilannya ya tergantung dari penyidik. Penyidik mau memanggil siapa saja, apakah mau memanggil saksi atau memanggil pihak ahli dan seterusnya, kan tergantung dari kewenangan penyidik. Karena penyidik tentu mempunyai satu pertimbangan tersendiri. Saya tidak tahu penyidik, kan begitu. Yang paling penting tugas utama penyidik itu adalah mencari menemukan alat buktinya itu tadi. Demikian yang mulia jawaban saya. Yang ingin saya tanyakan, sah tidak penetapan tersangkanya seperti itu ahli, kalau tidak ada pemanggilan atas dasar adanya laporan? Baik, mohon izin yang mulia, tadi sudah saya sampaikan bahwa penetapan tersangka berdasarkan apa yang ada di dalam KUHP dan juga putusan MK itu, selama mendasarkan pada minimal 2 alat bukti, maka penetapan tersangkanya adalah sah secara hukum. Demikian yang mulia. Ya, itu pendapat ahli ya. Iya. Oke, satu lagi. Ini kan tadi ahli mengatakan bahwa DPO sebagai petunjuk. DPO dinyatakan tanggal 15